ada nggak nih Pak hubungan sesar Talamau ini dengan gempa yang ada di Mentawai? Terus kita juga sudah dikuatkan dengan survei drone lidar. Potensi magnitudo 8,9 tidak terjadi. Apakah kondisi Pasbar sekarang sudah bisa dikatakan aman? Sejak terjadi gempa kemarin, apakah Pasaman Barat menjadi zona rawan gempa? Bapak Dr. Suaidi Ahadi STMT. Ya. Beliau ini dosen ya, mantan dosen saya waktu masih kuliah di STMKG. Nah, Bapak ini penempatan di mana Pak? Di Tuntungan, Stasiun Geofisika Tuntungan. Stasiun Geofisika Tuntungan. Berarti Bapak langsung S1 atau gimana? Jadi dulu itu kan ada D3, kita masih D3 AMG pada waktu itu. Kemudian masa penempatan kami itu masanya panjang, 1,5 tahun. Ya. Jadi saya dengan beberapa teman daripada ngalor ngidul, ya kita lanjut sekolah di Unpad. Kenapa saya ambil Unpad dan kenapa saya ambil jurusan teknik geologi? Karena di Unpad pertama negeri, kedua teknik geologi itu yang paling penting, di mana saya bisa menceritakan antara teknik geologi dan geofisika digabungkan. Jadi saling nyambung. Saling nyambung, karena perlu diketahui geologi tanpa geofisika itu nothing. Ya, geofisika tanpa geologi itu ilusionis. Jadi semuanya saling berhubungan antara teori praktik ya, Pak? Ya, antara deskriptif, geologi kan deskriptif kan? Ya. Sedangkan geofisika itu ke kuantitatif. Jadi kenapa geologi tanpa geofisik dia hanya dongeng, ya kan? Tapi kalau geofisik tanpa geofisika dia ilusionis, itu dia menghayal, maksudnya dia pesulap lah gitu. Jadi jangan ini harus karena ini bagian dari ilmu geoscience dan ini harus digabungkan. Dan saya waktu itu ingin mempelajari itu gitu loh, antara ilmu geofisik dan geologi. Dimana saya S1-nya waktu itu geologi dan D3-nya geofisika. Nah, Bapak kan sempat ngajar saya Pak ya? Ya. Sejak dari 2 tahun 2015 ya. Sampai dengan terakhir Bapak saya ketemu Bapak tuh 2018. Nah, ya. Sekarang jabatan Bapak Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang. Ya. Bisa diceritakan nggak Pak? Dari dosen kok bisa nyampe ke sini? Iya, ini yang menarik sekali nih ya. Jadi dimana sebelumnya kan saya masih di Stasiun Geofisika Tuntungan ya. Setelah selesai S2 saya juga kembali ke sana. S2 saya di bidang waktu itu di UI di Teknik Elektro, dan saya ngambil multimedia, dan riset saya berkaitan dengan GIS, web GIS, di mana pada waktu itu map Google Map tuh belum ada. Belum secanggih sekarang ya, Pak? Belum secanggih sekarang, dan belum baru terupdate lah. Ketika saya baru lulus itu Google Map dan Google Earth baru mulai tampil dirasakan oleh masyarakat. Nah, setelah saya tahun 2009 saya tugas belajar di ITB, kebetulan saya ngambil prekursor gempa bumi. Iya, prekursor itu adalah kita mempelajari tanda awal gempa bumi. Jadi bukan mempelajari prediksi ya. Jadi mempelajari tanda-tanda awal gempa bumi. Kenapa tanda-tanda awal gempa bumi? Karena memang untuk gempa bumi saat ini belum bisa diprediksi dengan baik. Kenapa? Karena prediksi itu berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu. Kalau kita memprediksi cuaca, ya, dia butuh dimensi ruang dan waktu. Di mana dimensi ruang adalah atmosfer, dimensi waktu adalah pola edar matahari, posisi matahari. Dia ada utara, di selatan, di khatulistiwa dan lain-lain. Sehingga kita bisa memprediksi dengan baik. Karena posisi siklus time-nya itu jelas, dimensi waktunya. Sedangkan untuk gempa bumi kita punya dimensi ruang. Zona subduksi, zona megatrust, zona patahan di permukaan, semacam fault system dan lain-lain. Tapi kita tidak punya dimensi waktu yang jelas. Sampai saat ini kita belum bisa mempelajari
karakteristik waktu terjadinya gempa bumi. Belum bisa diprediksi ya? Belum bisa diprediksi. Yang kita bisa pelajari adalah tanda-tanda awal. Tapi perlu dipahami juga ya, ketika orang sakit kanker nih, Ya. dia ditetapkan stadium 4. Stadium 4 artinya sudah hampir 90% tubuhnya kena kanker. Tapi dokter bilang 1 bulan lagi, tapi dokter nggak pernah menentukan waktunya kapan. Ya. Karena waktunya itu punya Allah. Ya, takdir itu punya Allah. Jadi sampai saat ini kita hanya bisa melakukan pendekatan. Precursor itu kita lakukan bagaimana kita melakukan memonitoring tanda-tanda awal sebelum gempa. Nah, saya gunakan dengan metode magnet bumi. Ini menarik ketika kami baru lulus dari ITB. Ya. Kita dulu tugas belajar itu ada 10 orang dari BMKG yang S3 di ITB. Ya, 5 orang dari geofisika. Jadi 5 geofisika dan meteo. Ini kami diminta untuk mengabdi dulu di STMKG. Akhirnya kan saya ketemu Mas Rizky di sana dan teman-teman semua. Jadi saya sempat di STMKG waktu itu untuk teman-teman instrumen, karena saya background saya elektro di S2. Saya membuat lab Cisco. Oh, itu alasannya Cisco Iya. Di kampus. Di kampus. Pada waktu itu belum ada lab Cisco. Yeah. Kita usahakan teman-teman dari instrumen punya certified minimal CCNA. Jadi teman-teman bisa bukan berpacu bisa kerja di luar ya, tapi punya kemampuan yang sangat mumpuni di bidang jaringan. Jadi saya atau Cisco nanti datang ke kampus STMKG. Ya, jadi kita bisa punya lab Cisco pada waktu itu, dan saya minta kebetulan didukung oleh direktur STMKG. Pada saat itu Pak Bapak Suko, sekarang Pak Deputi. Kita beli yang premium class. Makanya teman-teman Cisco yang dari pengajar, trainer of trainer dari UGM kaget melihat fasilitas Cisco kita, karena nggak biasanya kalau ini biasanya untuk premium class, jadi bukan untuk level mahasiswa, tapi ya kita memberikan yang terbaik ya STMKG memberikan yang terbaik buat tarunanya gitu ya. Nah kemudian 2015 karena disertasi saya ini terkait dengan precursor gempa, bagaimana memprediksi gempa. Waktu itu banyak bukan memprediksi ya, tadi mencari tanda-tanda monitoring tanda-tanda gempa ya, tanda awal gempa bumi. Ini menarik, ada film, saya ingat sekali film itu San Andreas judulnya. Ya, ketika film itu diputar di bioskop dan kebetulan saya nonton, mereka di California Technology University monitoring aktivitas sesar di San Andreas itu menggunakan data magnetik. Nah, saya bilang, wah ini pas banget nih dengan apa yang saya kaji selama 5 tahun ini. Jadi saya juga sempat riset di Kyushu University 1 tahun di sana di Jepang, dan saya dibantu oleh almarhum Profesor Yumoto, alat-alat monitoring precursor gempa dengan magnetik. Waktu itu tahun 2012 itu dipasang di Gunung Sitoli, Sicincin dan Lampung di Liwa. Itu jalur-jalur sesar Sumatera dan Megatrust ya di Nias. Nanti penelitian Bapak nih inspired from movie, not a person ya Pak ya? Iya. Terinspirasi ini sama si Iya. Jadi movie. Jadi movie, tapi mungkin penelitian di Amerika udah gitu ya. Jadi bukan saya sombong, tapi memang ini menarik menjadi inspiring film San Andreas ini. Mungkin nanti adik-adik bisa nonton atau rekan-rekan bisa nonton film San Andreas ya, kalau nggak salah 2015 yang main The Rock tuh ya. The Rock itu. Dan alhamdulillahnya saya dipanggil sama Kepala BMKG Pak Andi saat itu dan Pak Deputi Pak Mas Suryono. Saya ditantang bagaimana BMKG bisa melakukan operasional precursor gempa bumi. Dan Bapak bisa.
dan saya yakin saya bisa. Dan akhirnya saya ditarik ke pusat untuk mengembangkan monitoring prekursor gempa bumi yang alhamdulillah sampai saat ini di Sumatera kita sudah banyak. Kita sekitar ada dari Sabang, Melabo, Parapat, Nias, Sicincin, Muara Jambi, Kepahyang, Liwa, terus Kalianda. 10 total ya? Ya, sekitar 9 ya. 10 satu lagi Nias ya. 10 di Nias. Jadi alhamdulillah 2021 kemarin validasi kita untuk Sumatera 75%. Ya, kita sekarang tahun ini tahun 2022 sudah mulai masuk pada artificial intelligence. Jadi 2021 kemarin sistem otomatis bagaimana prekursor itu ditentukan secara otomatis by alat, by instrumen. Nanti dia bisa menghitung sendiri di mana lokasi terjadi anomali, prediksi magnitudenya berapa, ya, dan kapan rentangnya. Nah, saat ini 2022 kami tim prekursor di BMKG Pusat ya. Saat ini saya masih bergabung di sana. Ya, itu kita menggunakan metode artificial intelligence. Jadi mengenali pola-pola sinyal yang akan terjadi dan kita bisa menentukan kapan, di mana, dan seberapa kuat. Berarti Bapak selain Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang juga membantu di BMKG Pusat. Iya. Saat ini saya masih terlibat langsung di tim prekursor gempa bumi di BMKG Pusat. Sekarang gini, sebelum Bapak datang kan itu ada gempa. Iya. Gempa yang kita tahu pada hari Jumat, saat itu 25 Februari 2022, magnitudnya 6,2 Pak. Iya. Itu termasuk lumayan besar ya gempa darat itu. Iya. Kedalaman berapa? 10 kilo ya? Iya. 10 kilo, 12 km timur laut Pasaman Barat. Iya. Nah, MMI. Iya. MMI Mercalli Modified Mercalli Intensity. Itu paling besar 5 MMI di Pasamannya sendiri. Iya. Dan paling rendah di Singapura sampai ke Malaysia Pak. Iya. Sampai 2 MMI di Malaysia. Artinya Iya. orang Malaysia lagi diem, wah kenapa gitu. Nah, kok bisa gitu Pak sampai besar sebesar itu dan dirasakannya tuh sampai sejauh itu kan? Iya. Jadi kalau kita lihat magnitudonya ya, dari magnitudo 6 itu sama dengan energi yang dikeluarkan oleh gempa itu 50 juta kilo TNT dinamit. Jadi sekitar 56.000 ton TNT. Sedangkan bom atom Hiroshima Nagasaki itu di bawah itu. Itu sekitar 5,7, magnitudenya 5,7 5,8. Artinya karena energi yang sebesar itu dengan kedalaman yang 12 kilo ini, maka tentunya ya zona yang dirasakan itu juga luas. Jadi karena energinya besar, kedalamannya juga dangkal, maka zona yang dirasakan menjadi lebih luas. Jadi karena magnitudonya, selain itu kedalamannya juga ya Pak ya? Ya. Terus dan kerusakan ini mulai dari rumah, SD, seperti laporan yang kita tahu SD 19 Kinali ya, sampai rusak ringan, perpustakaan yang sampai roboh gitu Pak. Nah, apa yang salah di situ? Apakah memang struktur bangunannya tidak tahan gempa atau tanah lokal di situ memang kurang bagus? Iya, jadi ketika kami survei ya bersama teman-teman PPI Padang Panjang ya, kita melihat memang struktur bangunan di sana tidak standar nasional Indonesia. Itu sudah ada seharusnya. Tapi kan mungkin kalau rumah itu ya tergantung dari kemampuan pemilik rumah. Itu yang paling penting. Nah, kalau per gedung itu memang ada standarnya untuk bangun gedung. Kalau kita lihat bangunan gedung terutama di Kabupaten Pasaman Barat tidak rusak parah. Tidak rusak parah, hanya rusak ringan. Hanya plafon yang rusak. Itu terus kemudian
atap ya, atap yang terpelintir, terus masjid, menara masjid yang masjid tuh terpelintir sampai jatuh ya, menara masjid. Tapi menaranya tidak jatuh, tapi hanya palanya aja, kepalanya aja. Jadi memang standar di bangunan itu sudah, menurut kami sih sudah standar. Yang masalah memang rumah-rumah penduduk di sana tidak menggunakan tulangan ya, tulangan sehingga rusaknya bisa lebih parah. Tapi kalau misalkan rumah tahan gempa, padahal ada loh Pak, satu rumah tradisional yang kita tahu, rumah gadang. Iya, iya. Nah, itu kan terbuat dari kayu. Iya. Tidak mungkin kalau kayak saya nggak tahu nih, Iya. rumah gadang ini lebih mahal biayanya, kosnya atau bagaimana, saya nggak tahu. Iya, jadi rumah gadang itu rumah panggung ya, yang terbuat dari kayu dan sudah sedikit sekali kok sebarannya di Sumatera Barat ini kan. Hanya sebagai monumen saja kan. Dan itu tahan gempa ya. Dan itu tahan gempa karena terbuat dari kayu dan dia kayunya itu panggung, jadi energinya itu hanya terfokus pada kayu-kayu itu aja nanti disebarkan. Nah, jadi masalahnya rumah-rumah yang kemarin rusak itu memang banyak rumah yang tidak standar. Tapi ada juga yang standar. Ada juga. Ya, ada juga yang standar. Nah, inilah yang perlu dipahami bagi masyarakat bahwa gempa itu sebenarnya goncangan gempa itu sebenarnya aktivitas resonansi. Jadi ketika frekuensinya sama, jadi bangunan itu frekuensinya sama dengan gelombang yang tiba, itu bisa rusak. Makanya perlu adanya, kalau membangun perkotaan itu perlu adanya survei mikrojonasi dulu. Dihitung berapa frekuensi dominan daerah situ. Nah, nanti dibuat struktur bangunannya yang tidak sama dengan frekuensi dari goncangannya. Balik lagi, kita lanjut lagi Pak ya. Oke. Ya. Sungai itu di negeri Malampah ada tertimbun longsor sehingga mengakibatkan genangan sampai katanya ada banjir bandang. Dari video-video yang dilihat, yang disebar di masyarakat ya. Nah, apa ini termasuk bencana hidrometeorologi ini yang lagi hangat-hangatnya dibincangkan Ibu Dwi Korita? Iya. Terus apa sih penyebabnya itu Pak bisa sampai longsor terus banjir bandang? Saya nggak tahu nih banjir bandangnya benar apa enggak nih. Iya. Coba kita konfirmasi. Oke, jadi kembali lagi ya, kita kemarin jalan-jalan selama di Pasaman Barat ya, kita survei pendahuluan di sana. Kita memang melihat bahwa gempa itu tidak hanya merusak bangunan, tapi merusak struktur tanah yang ada di sana juga. Nah, akibat dari goncangan tersebut, perbukitan ya itu tidak menjadi stabil ya, karena digoncang dia akan longsor secara tiba-tiba atau longsor belakangan. Tapi tidak stabil, ketidakstabilan itu ya, tidak stabil. Nah, perlu dipahami juga bahwa Sumatera Barat bagian pegunungan ya, itu merupakan sebenarnya sesar Sumatera. Sesar besar Sumatera atau Sumatera Fault System. Ya, dulu orang bilangnya kalau zaman kita masih SD dulu sesar Semangko. Padahal Semangko itu cuma satu segmen di daerah Lampung. Di Lampung ini. Ya. Dan di Sumatera itu, di Sumatera Barat ini banyak sekali segmen-segmen, ada berapa? 5 segmen lah. 5 segmen yang ada di sini. Nah, karena adanya aktivitas Sumatera Fault System tersebut, maka perbukitan ini menjadi tidak stabil di sepanjang Sumatera Barat. Jadi kalau misalnya kenapa perbukitan terbentuk ya? Nah, perbukitan terbentuk akibat dari aktivitas tektonik ya. Aktivitas subduksi di mana lempeng Indo-Australia atau Samudra Hindia menekan lempeng Eurasia. Kemudian lempeng itu membentuk zona subduksi yang ditumbuhkan lempeng. Kemudian terjadi pola pelipatan di outer arch ridge ya, busur kepulauan luar, yaitu kita sebut dengan megatrust. Ya, megatrust Sumatera. Ya. Jadi megatrust, apa sih megatrust di daerah mana aja? Nias, Siberut, Mentawai, Pulau Mentawai ya, ada di Sinabang dan terus kepulauan-kepulauan kecil yang ada di pantai barat Sumatera. Dia melewati jalur-jalur daerah itu ya. Iya, itu terjadi pelipatan ya.
pelipatan akhirnya terjadi patahan. Nah, patahan ini mega karena besar sekali, panjang. Kemudian kembali terjadi cekungan lagi, cekungan. Kemudian terjadi pelipatan lagi di pegunungan Bukit Barisan tadi. Nah, dari itu maka memang aktivitas kegempaan di sini juga banyak, terutama di darat ya. Aktivitas kegempaannya banyak sehingga lerengnya tidak stabil. Apalagi ditambah dengan gempa Pasaman Barat kemarin yang memang di darat, aktivitas dari segmen sesar Sumatera, nanti kita bahas segmennya segmen apa. Nah, ini mengakibatkan kestabilan yang memang sudah tidak stabil akan jatuh ketika dikasih goncangan. Jadi perlu dipahami ya. Jadi kalau longsoran itu tidak selalu melulu bukit yang gundul. Berarti ya. Sampai saat ini ya, dari dulu sampai saat ini kita memahami penggundulan hutan ya. Harus ada pohon di situ. Kenapa harus ditanam pohon ya? Justru longsor yang diakibatkan ke lereng yang tidak stabil itu dengan vegetasi yang lengkap itu lebih membahayakan dibandingkan lereng yang gundul. Karena ada material-material kayu ya yang banyak, mungkin kayu yang besar-besar, itu akan menimpa rumah dan menghancurkan rumah kalau masuk ke perkampungan. Nah, terkait dengan banjir bandang tadi, kita melihat kemarin pakai drone ya, kita melihat ada beberapa sungai itu tertutup oleh material longsoran. Jadi di hulu-hulu sungai itu ternyata banyak material yang jatuh menutup pola aliran sungai. Nah, itu kalau nanti hujan lebat akan terjadi banjir bandang. Jadi banjir bandang itu banjir yang membawa material, seluruh material baik tanah maupun pohon-pohon ya, yang nantinya bisa merusak das ya, bahkan rumah perkampungan-perkampungan di sekitarnya bisa dihantam oleh banjir itu. Makanya kita kemarin takut sekali ya terjadinya banjir bandang setelah efek dari gempa. Sudah gempa iya, longsor iya, banjir bandang iya. Wow. Tapi banjir bandang yang terakhir di Kajai kan tidak ada korban jiwa. Kenapa? Karena ternyata ketika BMKG memberikan informasi bencana ikutannya ini akan terjadi longsor dan banjir bandang, dan kita menginfokan ke stakeholder, ke Basarnas, ke PU, ke DAS, ya, ke Balai Wilayah Sungai, kita bilang bahwa ini tolong dibuka aliran-aliran yang mampet, dan alhamdulillah memang sebagian dibuka, iya, ya, memang kemampuan kita juga ya untuk karena banyak sekali longsorannya. Jadi Balai Wilayah Sungai itu mencatat longsor yang ada di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat itu luasnya 1.264 hektar. Ya. Nah, ini yang jadi perhatian apa mungkin nanti pemerintah daerah sana bahwa ini masih ada pola aliran-aliran sungai yang masih tertutup yang memang harus dibereskan. Nah, tapi kejadian longsor di awal Maret kemarin ya itu tidak ada korban jiwa karena masyarakat sudah siap. Yang penting kan sekarang masyarakat itu masyarakat di Sumatera Barat terutama ya, dan khususnya di daerah-daerah bencana ya, mereka sepertinya sudah paham bahwa lokasinya dia hidup di lokasi zona bencana. Berarti apapun bencananya kita mitigasi yang paling penting ya. Mitigasi. Dan masyarakat siap, yang paling penting siap, siaga, dan dia memahami informasi yang benar dari BMKG tentunya, yang memberikan informasi pertama terkait dengan sumber gempa maupun apapun itu terjadi cuaca. Saya baca dari informasi narasi gempa yang dikeluarkan BMKG ya, pada saat itu kita BMKG itu menganggap segmen Angkola pusat epicenternya, tapi ternyata ada sesar baru nih Pak. Ini unik juga nih, namanya sesar Talamau, sesuai dengan Gunung Talamau ya. Nah, letaknya itu berada di perbatasan Lubuk Sikaping dan Talamau. Nah, apa ini sesar ini benar-benar baru atau memang sudah ada cuman belum diteliti gitu? Iya. Jadi
kemarin itu karena kita menggunakan data Pusgen ya. Ya, data sesar aktif Pusgen itu ada 175 sesar aktif di Indonesia. Dan daerah sebaran epicenter dari main shock sampai after shocknya itu mengarah pada zona yang belum terpetakan. Nah, karena itu maka kita menyampaikan bahwa ini bagian dari segmen yang belum terpetakan. Nah, memang ternyata ada dari teman-teman dari pusat survei geologi bahwa mereka sudah memetakan itu menggunakan geomorfometri. Jadi citra satelit, DEM digital elevation model, dia membaca mana ini sesar mana bukan. Nah, beliau menamakan ini sesar Talamau. Tapi kita kaji ternyata sesar Talamau yang dipetakan sama teman-teman geologi dengan sebaran epicenter yang kita sudah relokasi ternyata berbeda. Berbeda dan berbeda sekali. Dan memang kita menyiapkan paper, international paper terkait dengan ini. Nah, mungkin nanti ada nama baru, tapi belum saya sebutkan ya, karena ini nanti papernya dulu terbit. Papernya dulu terbit, baru nanti rekan-rekan semua pemirsa bisa baca papernya itu apa. Nah, yang paling menarik di sini adalah kita nggak puas dengan data sebaran epicenter. Kita terbangkan juga drone lidar, ya. Jadi menerbangkan drone lidar itu sehingga kita temukan, kita meyakinkan, sangat yakin bahwa sesar yang terbentuk itu benar-benar jalur yang baru. Karena dari kalau kita menggunakan DEMNAS itu dengan resolusi hanya 15 meter, itu sulit sekali menentukan pola aliran Sungai Purba maupun perbedaan struktur yang terjadi karena udah pakai DEMNAS ya. DEMNAS itu sudah dipetakan sama PIG ya, Digital Elevation Model Nasional. Itu resolusinya 15 meteran. Jadi yang drone ini lebih detail, lebih luas lagi ya? Lebih resolusinya lebih tinggi, 0,5 meter. Sehingga kita bisa mengetahui dia gerak displacementnya berapa senti. Ini menarik, ya. Ini menarik sekali dan memang kita lagi submit paper lagi. Ini publikasi internasional, insyaallah. Mungkin masyarakat bisa baca papernya nanti ya. Nanti kalau sudah terbit kita umumkan. Nah, kalau terbit nanti kita bahas lagi di podcast ini ya. Siap. Nah, karena ini usulannya Kepala BMKG tentunya bukan sesar Talamau. Tapi sesar yang nama baru yang berbeda. Karena dari posisinya bukan di situ, posisinya di tempat yang lebih arah timur, sebaran epicenter kita. Nah, terus kita juga sudah dikuatkan dengan survei drone lidar dengan resolusi 0,5 meter. Dan kita sudah yakin sekali bahwa ini adalah sesar purba, sudah terjadi memang, tapi belum terpetakan sama teman-teman. Pusgen. Klasifikasikan. Iya, belum terpetakan. Jadi ini bisa tarikan sesar baru, segmen baru. Minum. Ini belum ada. Kopinya mantap. Judulnya kopi apa ini ya? Nanti kita buat iklan ya. Kita terima endorse dari para pemirsa. Oke, lanjut nih Pak. Setelah gempa Pasaman, ada gempa selanjutnya nih, gempa Nias. Nah itu. Magnitudonya lebih besar, 6,9. Kedalaman 25 km. Ya. Nah, jaraknya 161 km tenggara Nias Selatan Sumatera Utara. Dekat Pulau Batu ya. Lebih tepatnya. Nah, ada nggak nih Pak hubungan sesar Talamau ini dengan gempa yang ada di Mentawai? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada hubungannya sama sekali. Karena sumbernya beda, sumber energinya beda. Kalau yang di Nias Selatan itu sumber energinya dari Megatrust. Sedangkan yang Pasaman Barat ini sumber energinya dari Sumatera Fault System. Jadi tidak ada hubungannya sesar yang satu dengan sesar yang kedua ini? Nggak ada hubungannya. Jadi ini menariknya nih. Jadi gempa Nias Selatan itu yang 6,9 itu kan bagian dari Megatrust Mentawai. Ya. Megatrust Mentawai diprediksi dengan model panjang patahan memiliki potensi 8,9 magnitudonya. Nah,
ini menarik. Apakah ini menjadi pembuka nanti energi yang besar akan lepas, atau ini berangsur-angsur lepas? Oh, pelan-pelan ya. Pelan-pelan lepas. Energi, Ya. Jadi seperti dua kejadian gempa 2010, gempa Pagai itu di selatannya Megatrust Mentawai ya. Gempa Pagai itu kan menghasilkan tsunami juga 2010. Itu juga sudah lepas dan di utaranya sekarang lepas. Artinya kita berharap potensi magnitudo 8,9 tidak terjadi karena energinya berangsur-angsur sudah lepas. Ya. Jadi kenapa Megatrust Mentawai itu punya potensi seperti itu? Karena memang sudah ratusan tahun dia terkunci dan belum lepas. Nah, diperkirakan memang dalam masa periode mungkin 50 tahun atau 100 tahun, masa milenial inilah. Tapi kita berharap tidak seperti itu ya. Artinya energinya ini lepas sebagian sehingga tidak menjadi besar. Perlu diketahui juga ya. Jadi transform fault terjadi itu kan setelah zona spreading center ya. Zona spreading center, terus kemudian ada patahan sebelum subduksi. Namanya transform fault. Nah, gerak lempeng itu disebabkan oleh variasi medan magnetik. Oh, berarti ada hubungannya dengan magnetik. Ya, dengan magnetik. Karena saya belum belajar magnetik. Oke. Jadi ada variasi medan magnetik. Di mana medan magnetik kutubnya itu bervariasi. Kutub utara selatannya itu bervariasi, bisa ke arah timur, bisa ke arah barat. Nah, inilah kekuasaan Allah. Kenapa? Kalau dia tidak bervariasi, maka bumi akan terjadi gempa yang sangat kuat, tapi jarang. Apakah itu sudah pernah terjadi di zaman lampau itu, Pak? Sering terjadi. Sebenarnya kita kalau BMKG juga memonitoring magnet bumi kan. Jadi ternyata nilai deklinasi itu bervariasi ya. Nah, saat ini saja di kutub utara sudah bergeser 200 km dari tahun 1955 gitu ya. Artinya kutub utara bumi ini bergerak ya, tergantung dari variasi medan magnetnya. Dan ini sebenarnya menjelaskan bahwa akibat dari variasi medan magnet itu, maka gempa-gempa ada di bumi ini menjadi banyak dan energinya tidak besar. Ya, itu yang paling menarik di sini. Nah, itu dibuktikan di zona transform fault tadi. Jadi dia kayak zigzag gitu. Patahannya seperti zigzag. Nah, seperti sekarang gini. Setiap ada gempa, baik di Pasaman, di Mentawai, di mana lagi di daerah lain ya yang terjadi gempa besar, itu selalu diisukan akan terjadi tsunami bermeter-meter. Nah, bagaimana sih kita dan Bapak sendiri sebagai salah satu insan BMKG dan masyarakat nih menanggapi dan menanggulanginya? Sebenarnya isu yang ramai itu kan ketika acara Ika Mega Jakarta 8,7 ya. Kebetulan saya ketua panitianya. Jadi kenapa isu itu dibuat? Karena sebenarnya hasil perhitungan dari teman-teman Pusgen itu pusat gempa bumi, pusat studi gempa bumi nasional. Ya, itu kumpulan dari teman-teman BMKG, ITB, ya, sama PUPR ya, Kementerian PUPR. Jadi mereka tujuannya membuat standar nasional gempa bumi. Ya. Ada standar nasional gempa buminya terkait dengan nanti bangunan. Ya, mereka akan buat seperti itu. Mereka tujuannya seperti itu. Dan mereka petakan tuh sesar-sesar yang dari sesar permukaan sampai sesar yang ada megatrust. Mereka petakan, kemudian mereka hitung potensi magnitudonya. Nah, kenapa Jakarta 8,7 itu sudah dihitung dari megatrust Jawa. Kalau seandainya megatrust Jawa itu ya kan terjadi aktivitas gempa dengan magnitudo 8,7, maka potensi tsunami-nya seperti apa?
berarti itu istilahnya hanya penelitian di bidangnya, Iya, bukan akan terjadi. bukan akan terjadi, hanya potensi. Jadi masyarakat harus paham antara potensi dan prediksi. Tadi potensi cari definisinya ya. tadi di awal ya, Iya. kita sudah membedakan prediksi. Gempa saat ini belum bisa diprediksi. Betul. Karena prediksi terkait dengan tadi pertama zona ruang, zona waktu, dimensi ruang dan dimensi waktu. Yang saya tambahkan lagi harus ada kapan, di mana dan seberapa kuat. Nah, sebenarnya ini parameter prediksi. Tapi zona ruang dan waktunya itu untuk gempa bumi sampai saat ini zona waktunya sulit. Belum ditemukan. Walaupun kita sudah pasang GPS banyak ya di Indonesia, bahkan di Jepang tsunami Tohoku 2011 dia sudah punya 1000 GPS. Tapi belum bisa memprediksi gempa. Belum bisa memprediksi gempa karena mereka memprediksi yang akan lepas zona Tokyo Nankai gitu ya. Ya di situ ternyata gempanya di atasnya di Sendai. Ya, jadi artinya sampai saat ini kita belum bisa memprediksi dengan baik terkait dengan waktu. Tapi kalau memahami tanda-tanda awal sebelum gempa, kita sudah mulai ke sana. Dan BMKG sudah mulai mengarah ke sana. Tapi sudah pasti 100%? Belum. Kita masih, kalau di Indonesia, seluruh Indonesia masih 64%. Ya, semoga kita harap bisa ya sampai Ya, 100%. tapi di Sumatera udah 75%. Karena stasiunnya sudah banyak. Gempa yang kemarin sudah kita ketahui sebenarnya. Udah bisa ya. Oke nih Pak, sekarang ada pertanyaan nih dari netizen di Instagram. Ya. Dari AGGMLVino, apakah kondisi Pasbar sekarang sudah bisa dikatakan aman? Ya, jadi sampai saat ini memang gempa di Pasbar masih ada lah dikit-dikit ya. Tapi memang di Pasbar, di Pasaman Barat, mau sepanjang sesar Sumatera ya, zona kabupaten yang dilalui oleh Bukit Barisan lah, bahasa mudahnya. Itu memang daerahnya bukan zona aman gempa. Daerahnya adalah zona rawan gempa. Rawan gempa. Ya. Jadi masyarakat harus memahami itu, dia hidup di zona bencana. Apa yang harus disiapkan? Dia harus siaga. Ya. Dia harus bisa evakuasi mandiri. Itu yang paling penting. Evakuasi mandiri itu dia tidak perlu mengandalkan pemerintah, dia tidak perlu mengandalkan siapapun, tapi dia bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melakukan evakuasi. Maka BMKG sejak tahun 2015 sudah melakukan namanya sekolah lapang gempa bumi. Ya, kita melatih stakeholder, sekolah-sekolah maupun teman-teman di yang berkaitan langsung dengan kebencanaan untuk melatih bagaimana memanfaatkan info gempa bumi di SMS, di WA group maupun di sosial media lainnya, dan ini dipahami dengan bijak. Nah, siapa nih yang diikut sertakan di SLG ini, Pak? Nah, kalau di SLG BMKG sudah menyiapkan untuk stakeholder. Ya, kita selain SLG, stakeholder itu bisa Basarnas, bisa BNPB atau BPBD setempat, kelurahan, kecamatan, kalau di sini wali negari ya. Jadi kita sudah melaksanakan itu ya, di mana teman-teman di sana. Kenapa sampai jorong ya? Kita kemarin di Pasaman Barat dari level pemerintahan daerah sampai level jorong ya. Tentunya jorong yang terdampak langsung. Ya, jorong-jorong yang mengalami dampak langsung gempa. Kenapa sampai jorong? Karena minimal teman-teman di ketua jorong ya itu bisa memberikan informasi ke terdekatnya bagaimana menyikapi informasi gempa ini dan tidak panik. Itu aja sebenarnya. Jadi gempa itu tidak membunuh. Yang membunuh itu kepanikan dan struktur bangunan yang tidak standar. Berarti kembali lagi ke mitigasi masing-masing orangnya ya Pak ya? Ya, nah makanya selain itu kita juga BMKG Goes to School. Ya. Jadi kita mengedukasi
murid-murid atau siswa atau mahasiswa yang kita edukasi bagaimana merespon informasi gempa. Informasi gempa kan bisa direspon dari SMS atau dari sosial media atau informasi yang kita rasakan langsung. Seperti goncangan. Bagaimana ketika di dalam ruangan terjadi goncangan, apa yang harus dilakukan? Ya, tidak panik, tidak rebutan keluar, ya. Nah itu. Nah, FCLG ini sudah dilakukan ya Pak ya? Iya. Ya, jadi kemarin kita lakukan di Pasaman Barat tahun ini. Sebelumnya di Pariaman ya. Ya, jadi kemarin responnya sangat baik sekali masyarakat Pasaman Barat. Baik dari sekolah kita laksanakan 2. BMKG Goes to School di sekolah SMPN Negeri SMP 1 Pasaman Barat ya. Sama di Aula Bupati dan responnya sangat baik sekali dan memang mereka itu kan langsung merasakan dampak gempa ya. Mereka langsung merasakan gempanya seperti apa sehingga kita edukasi mereka cepat aware, cepat nyambung. Oh ternyata ini yang saya harus lakukan, bukan panik. Nah masalahnya paniknya itu yang masalah ya. Itu yang jadi masalah besar ya. Saya nonton juga di YouTube-nya Info BMKG dan itu nggak cuma di kita ternyata ya. Satu Indonesia merayakan HMD ya. Ya. Jadi memang BMKG punya program nasional. Jadi program nasional itu ada 2 untuk merayakan Hari Meteorologi Dunia yang jatuh pada tanggal 23 Maret kemarin. Jadi pertama festival sekolah lapang. Dan kebetulan kita di Padang Panjang mendapat kesempatan untuk memberikan sekolah lapang gempa di Pasaman Barat. Nah, kemudian hari ini adalah puncak acara Hari Meteorologi Dunia yang dibuka langsung oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, dan Ibu Mega, Ibu Presiden kelima kita. Dan tadi kita informasi di polusi udara ya, perubahan iklim di GAW, Global Atmospheric Weather di Bukit Tinggi. Nah, pertanyaan kedua nih Pak, dari Hari_B, sejak terjadi gempa kemarin, apakah Pasaman Barat menjadi zona rawan gempa? Dari dulu sudah. Iya. Dari semenjak Sumatera ini terbentuk. Jadi Pulau Sumatera itu terbentuk pada masa tersier ya. Jadi masa waktu geologi ya. Jadi ketika itu terbentuk struktur Sumatera Fault System ya, itu sudah menjadi lokasi daerah rawan gempa. Ya, itu yang perlu dipahami memang. Jadi zona Bukit Barisan ya, itu adalah zona rawan gempa. Berarti kesimpulannya masyarakat itu harus mitigasi yang paling utama. Sumatera Barat ini menarik ya. Di zona pegunungan rawan gempa dan longsor, di zona pantai itu rawan tsunami. Jadi kita hidup di zona bencana. Apa yang harus kita lakukan? Hanya siaga. Ya. Kuncinya siaga dalam mitigasi. Nah, saya dan Pak Suwaidi juga menyampaikan berduka cita bagi korban dan keluarga yang berada di Pasaman Barat. Semoga semua bisa pulih kembali dan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan keluarga korban yang terdampak gempa bumi. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama.